Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Kita juga yang di sini ya Kak, semuanya kabarnya luar biasa. Betul dong ya. sekali, Kak. Ya, semoga semua nih dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Berjumpa lagi bersama Kakak dan Abang dalam ibadah online sekolah minggu hari ini. Tentunya ya Kanela, mereka tuh udah gak sabar. Kalian udah gak sabar ya untuk memulai ibadah hari ini. Tapi sebelumnya kakak dan abang mau mengingatkan untuk jangan lupa di like ibadah sekolah minggunya. Jangan cuma ditonton, tapi di like. Iya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, boleh subscribe channel HKBP Rawamangun. Bersama kalian melayani ibadah sekolah minggu ini ada siapa ya? Ada Kak Nela Tarihoran, ada Kak Happy Sihombing, dan ini Kak Happy dan Kak Nela sebagai song leader. Ada juga Bang David Sinabariba sebagai pemusik. Dan siapa ya yang akan membawakan firman Tuhan hari ini? Ada Amang Pendeta Tulus Tampu Bolon. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah ya Kak ya, Iya, Kak. Kak Happy mau nanya, di sini ada ya yang nggak sayang sama Tuhan Yesus? Nggak ada dong pastinya. Nggak ada dong, Kak. Semuanya sayang, semuanya cinta-cinta. Tapi bahasa Inggrisnya apa ya Kak? Oh, aku tahu Kak. Itu lagunya Aku ya. cinta Yesus apa? I love you Jesus. Yuk adik-adik kita menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat dan sukacita. Semuanya yuk langsung bangkit berdiri aja ya. Ikutin gaya kakak-kakaknya ya. I love you, Jesus. Deep down. Deep down in my
Kita sekarang mau bersaat teduh. Yuk adik-adik, kita mau memulai ibadah kita. Namun sebelumnya kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, dan diri kita. Kita mau lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Sebelumnya, yuk Bang David, kita mau nyanyi lagu Saya Senang Berdoa. Senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini atas penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah bangun pagi dengan badan yang segar, dengan badan yang sehat. Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami. Berkati kami Tuhan. Buat kami konsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk bernyanyi memuji nama Tuhan. Tuhan berkati juga teman-teman kami jika ada yang sedang sakit. Tuhan yang mau sembuhkan, Tuhan yang mau pulihkan. Biarlah teman-teman yang sedang sakit tetap beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampuni kami Tuhan, layakkan kami mendapatkan berkat-berkat-Mu. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian sekolah minggu HKBP Rawamangun. Minggu ketiga setelah Trinitatis di tanggal 3 Juli tahun 2022 dengan tema Berbuat baik kepada semua orang. Berarti nggak cuma temennya aja ya Kak? Betul Kak. Ya berarti semuanya, nggak boleh pilih. Yes, sekarang ya Kak nih kalau kita sebagai anak-anak Tuhan kan harus berbuat baik. Iya Kak. Ya, berarti dimulai hari ini ya. Kalau nanti dipanggil mama harus dengar. Nah, ini juga salah satu perbuatan baik. Kita mau memuji Nama Tuhan. Yesus. Kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 12 ayat 1 dan 3. Anak-anak pujilah. Nanti di ayat yang ketiga kita sama-sama untuk Bangkit berdiri. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang Esa, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. di ayat yang ketiga kita sama-sama bangkit berdiri. Sekolah minggu inilah tempat baik memujinya, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkan roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Amin. Nah, adik-adik silahkan duduk kembali dan lagu ini juga selanjutnya kita mau nyanyikan ya kayak Iya, bahwa ini lagu- apa yang harus kita nyanyikan kepada Tuhan. Betul. Nah, lagunya ini dari buku Ende Kak. Oh, berarti bahasa bahasa Batak. Batak. Dan lagunya itu dari buku Ende nomor 11 ayat 1 Ahama Ende Honoku. Kita nyanyikan 2 kali.
bersama-sama mengucapkan hukum Tuhan pada minggu hari ini, yaitu yang tertulis di dalam hukum Taurat kedua berbunyi demikian. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Iya. Kita sekarang mau nyanyi nih Kak. Kita mau bilang sama Tuhan tentang apa ya Kak? Ini dosa-dosaku. Kita mau minta apa? Pengampunan sama Tuhan. Ya, karena kita sudah melakukan pelanggaran, kesalahan. Tapi kalau udah melakukan kesalahan dibuat lagi apa enggak? Enggak lagi dong. Enggak dong. Tidak, lebih no. Ya, sekarang kita akan menyanyi dari PKJ Pelengkap Kidung Jemaat nomor 151 ayat 1 dan 2. Padamu Tuhanku, ku bawa dosaku. Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Dan Kak, kita juga akan memuji nama Tuhan, Kak. Wih, harus ya kita memuji nama Tuhan selalu ya. Tapi ini juga dari bahasa Batak, Kak, dari buku Ende. 169. Judulnya apa, Kak? Hosi Pangolua. Artinya apa sih, Kak? Tuhan yang menghidupkan kita, Kak. Wah, keren ya. Tuhan itu udah mati tapi bisa bangkit. Cuma Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyi dari buku Ende nomor 169 ayat 1. Hosi Pangoluau. Kita mau menyanyikannya dengan sukacita. Hosi Pangoluau,
naskah epistel untuk kita di minggu hari ini, yaitu yang tertulis di dalam kitab Matius pasal yang keempat ayat 19. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Amin. Ya, di lagu ini Kak disampaikan kalau kita mau ikut Yesus. Kalau mau ikut Yesus berarti hari ini sampai selama-lamanya. Kalau mau ikut Yesus seperti ini harus mau berbuat baik. Sama 1, 2, 3, 4 orang? Bukankah Tapi sama semua. Yuk kita mau nyanyi dari Kidung Jemaat nomor 375 ayat 1. Saya mau ikut Yesus. Nanti kita nyanyi kedua kali Kak ya, sambil bangkit berdiri ya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita mau menyanyikan lagu ini sekali lagi dengan bangkit berdiri. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Adik-adik, marilah kita mengaku iman percaya kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Berjumpa lagi dengan Bang Juprianto Manalu
dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu 3 Juli tahun 2022. Berikut Warta Sepekan. Seperti tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa yang tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Seluruh teman-teman dan kakak abang guru dan seksi sekolah minggu, serta majelis gereja dan pendeta menyambut dengan hangat adik-adik yang baru bergabung di sekolah minggu HKBP Rawamangun dari periode 27 Juni sampai dengan 3 Juli tahun 2022. Selalu rajin beribadah sekolah minggu, mengikuti pelajaran di kelas, dan mengikuti seluruh kegiatan sekolah minggu ya adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Dalam rangka mengisi liburan kenaikan kelas, sekolah minggu HKBP Rawamangun mengadakan kegiatan sekolah Alkitab loh, dengan tema "Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan." Tertulis di Alkitab Filipi 2 ayat 2 dengan subtema One Heart for Jesus atau My Heart for Jesus. Pelaksanaan SAL akan dilaksanakan offline pada Sabtu 9 Juli 2022. Diharapkan semua adik-adik sekolah minggu ikut terlibat dalam memeriahkan kegiatan SAL tersebut. Adik-adik dapat mendaftarkan diri melalui MySM. Pendaftaran akan dilakukan sampai dengan 3 Juli 2022. Untuk info lanjutnya mengenai acara sekolah Alkitab liburan, adik-adik dapat menghubungi kakak abang guru sekolah minggu di kelas masing-masing ya. Firman Tuhan, Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan memerintahnya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu dan panjang umur. Untuk yang berulang tahun mulai dari tanggal 27 Juni sampai 3 Juli tahun 2022. Selamat
Ingat, setelah beribadah secara online, adik-adik mengisi proses di MySM. Adik-adik dapat menggunakan link di bawah ini atau dengan cara download aplikasi mobile Android atau iOS di gadget kalian. Persiapan untuk bahan ajar untuk Minggu 10 Juli tahun 2022 diambil dari Nats Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Memerintahkan dan melakukan firman Tuhan. Adik-adik dapat membacanya terlebih dahulu ya. Demikian warta sekolah minggu sepekan. Mari kita tetap menjalankan prokes, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, makan yang bergizi. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Kak Happy, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, Kak. Ya biar Bertumbuh. bertumbuh. Apa yang dilakukan selain baca kitab suci, Kak? Mendengarkan firman Tuhan, kita harus ngapain? Berdoa. Berdoa setiap hari. Ya supaya apa tadi? Bertumbuh. Dan bertumbuh itu kemana, Kak? Ke atas. atas. Dan kita bernyanyi dari Edi Sekolah Minggu nomor 32. Bertumbuh. Boleh yang mau goyang-goyang nyanyi lagu ini, boleh ya? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Masih ada yang belum nyanyi, Kak. Berarti kita mau nyanyi lagu ini sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Adik-adik, marilah kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Halo adik-adik, masih semangat pagi ini? Sudah bangun semuanya ya? Sudah duduk di depan televisi atau sebagian pakai komputer, laptop, atau mungkin pakai tablet atau handphone atau apapun itu. Pastinya tidak ada lagi yang masih di tempat tidur ya. Enggak ada lagi yang mager. Semuanya udah gosok gigi belum? Atau ya masih ngantuk. Hei anak Tuhan, hari ini, kali ini, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jangan ada yang ngantuk. Jangan ada yang malas-malasan. Tetap duduk di situ, oke? Nah, firman Tuhan hari ini untuk anak-anak Tuhan, untuk anak-anak baik, tertulis di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga ayat 27 hingga 28. Ada yang tahu kitab Amsal di kitab mana? Di bagian mana? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Perjanjian Lama. Oke, sudah kelihatan, sudah nemu
Yang kecil boleh minta tolong bantuan mama papa ya, atau kakak abangnya juga. Baik, kita buka Amsal pasal 3 ayat 27 hingga 28. Atau kita baca sama-sama yang di monitor ya. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3, ya. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini hanya 2 ayat dan sangat jelas sekali apa yang mau Tuhan supaya kita lakukan dalam hidup kita. Yaitu apa tadi? Berbuat baik. Betul kakak, berbuat baik. Siapa di sini yang anak baik? Saya. Oh, puji Tuhan. Atau ada di sini yang anak nakal? Yang suka, bukan suka sih, nggak suka ya. Tapi yang sering dimarahi mamanya atau papanya? Ada ya? Wah, ada. Kasihan. Ngomong-ngomong, kalau anak Tuhan harus melakukan yang baik atau enggak sih? Harus. Harus dong. Terus kalau dia jahat, gimana dong? Itu dari mana dong? Dari Sibolis. dari si Bolis ya. Si Bolis siapa ya? Si iblis. Iya, si iblis menggodamu untuk berbuat jahat. Gitu ya. Maka anak-anak jangan jahat. Boleh nakal-nakal dikit, tapi jangan jahat ya. Bedakan ya, anak baik dan anak yang jahat. Nah, Tuhan menginginkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik di dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita anak Tuhan. Karena kita ini pengikut Tuhan. Dan karena Tuhan sudah berbuat baik dalam kehidupan kita. Dalam kasih-Nya, Tuhan sampai mati tersalib untuk menebus dosa kita. Itu melebihi perbuatan baik loh. Ayo, siapa di sini yang pernah melihat ada orang yang mau sampai mati untuk temannya? Gak ada, Mam. Atau adik-adik pernah nggak mau sampai mati untuk kawan-kawannya? Atau jangankan untuk kawannya, atau kalau dilihatnya mama papa atau saudaranya lagi sakit. Ada nggak dari adik-adik yang bilang, udahlah saya aja yang sakit, jangan adik, jangan kakak, atau jangan papa yang sakit, biar aku aja yang sakit. Nah, belum tentu kita ada yang mau bilang seperti itu. Tapi Tuhan, Dia sampai mati yang seharusnya kita yang menanggung dosa kita dan tersalib untuk dosa-dosa kita. Nah, itu kebaikan yang paling luar biasa. Berikutnya, kebaikan-kebaikan Tuhan adalah Tuhan begitu baik mengizinkan kita hidup setiap hari. Lalu mengizinkan kita bersama mama papa atau bersama keluarga kita setiap hari. Lalu tidak hanya sekedar sampai di situ, Tuhan memberikan kita kecukupan. Makan, minum, dan segala yang kita butuhkan. Itu bukan karena kita berupaya, bekerja keras. Bukan. Yo, adik-adik sudah ada yang bekerja belum? Adik-adik di sini udah ada yang bisa untuk menghasilkan uang belum? Mungkin sebagian ada ya karena ya hal-hal tertentu. Tapi rata-rata anak-anak belum bisa buat menghasilkan uang. Tapi kok kamu bisa makan? Ya dari mama papa gitu ya. Nah, Tuhan yang memberikan melalui mama papa samamu. Selebihnya apalagi nih perbuatan-perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan yang kita terima. Waktu kamu berjalan sendiri, Tuhan menemani. Ketika kamu sedih, Tuhan menghiburkan. Ketika kamu
tidak ada yang memperhatikan, Tuhan memperhatikanmu. Nah, luar biasa bukan? Bahkan pernah nggak adik-adik dari orang-orang yang tidak adik-adik kenal, tapi adik-adik ditolong? Atau adik-adik pernah bertemu dengan orang-orang lain yang sebenarnya itu bukan saudara, itu nggak punya tanggung jawab untuk memberimu sesuatu, tapi mereka memberikanmu mungkin air minum, memberikanmu makanan, atau mungkin mengajarimu, atau mungkin menegurmu. Nah, itu adalah perbuatan baik Tuhan. Nah, makanya adik-adik, Tuhan katakan begini, Tuhan sudah baik melalui banyak hal, maka kita juga harus menjadi baik dalam hidup kita. Tidak hanya cukup menjadi anak baik seperti yang mama papa bilang, yaitu gak nakal, rajin makan, bobo yang baik, tidak hanya menonton, tidak hanya sekedar itu. Tapi anak yang mampu berbuat baik, melakukan hal baik kepada banyak orang. Itu tadi dikatakan kan, kepada semua. Meskipun itu bukan saudara kita. Itu yang Tuhan mau. Karena Tuhan Yesus sungguh sangat baik bagi kita. Nah, adik-adik, saya mau membacakan cerita singkat dari buku kecil di sini, 12 sikap baik Batita. Tahu adik-adik Batita? Bawah 3 tahun. Nah, apalagi nih Horong 2 sudah tidak 3 tahun lagi ya. Apalagi yang TK nih udah tidak 3 tahun lagi. Tapi katanya orang yang di bawah 3 tahun pun bisa melakukan hal baik loh. Masa yang abang kakak lebih besar gak bisa? Nah, kita coba lihat apa yang dibilang di sini ya mengenai berbuat baik sehari-hari yang bisa kita lakukan. Nah, di sini ada judulnya, dikatakan di sini kucing yang baik hati. Kelihatan adik-adik? Kucing yang baik hati. Nah, ceritanya begini. Pus, meong kecil yang lucu. Ayo cerita dulu. Apa kata kitab suci pada hari ini? Nah, nih si kucing kecilnya, si pusnya lagi membaca bersenang-senang. Membaca cerita firman Tuhan. Baik hati berarti aku mengetahui di saat seseorang perlu ditolong. Nah, adik-adik lihat gak, ini si pus kecil. Dilihatnya mamanya bawa barang yang banyak. Berarti dia bisa dong, dia bantu membuka pintu, bahkan dia bisa menolong mengangkat barangnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua dia bilang juga, jika aku melihat orang yang perlu dibantu, itulah waktu tepat berbuat baik selalu. Nah, si pus kecil pergi ke rumah neneknya, ya dia cuci piring, dia bantu neneknya cuci piring. Padahal sederhana bukan? Tapi dia mau untuk mencucikan piring di rumah neneknya. Wah, luar biasa. Adik-adik ada yang mau begitu atau dibiarin aja piringnya kotor? Biarin nanti mama yang cuci atau mbak yang cuci. Ayo loh. Nah, yang ketiga dikatakan saat matahari pancarkan sinar yang sangat terik, aku beritahu teman tempat teduh yang asik. Nah, ini cuma ngasih tahu loh. Itu berarti sudah berbuat baik. Kasih tahu hal yang baik, hal yang enak bagi kawan. Yuk, hei anjing kecil, di sana kita boleh berteduh bermain yuk, jangan di tempat panas. Nah, ternyata gitu juga gampang ya untuk berbuat baik ya adik-adik ya. Nah, lalu selanjutnya saat seorang teman takut dengan gelap malam, aku akan bisikkan, tenang saja hai kawan, jangan takut. Nah, menemani kawan yang takut juga sudah bisa menolong. Lalu kalau aku tergoda berbuat tidak sopan, aku mengingat firman Tuhan yang berkata, jangan takut. Nah, lalu ini nih yang penting. Tuhan baik sama semua orang. Orang lain juga baik kepada dirimu. Jika kau juga baik,
dan selalu sayang selalu. Orang akan baik juga kalau kau sayang dan baik sama orang lain. Nah adik-adik, sungguh baik Tuhan kepada diriku, sungguh lembut Tuhan menjaga diriku. Nah adik-adik, ini anak kecil yang 3 tahun aja katanya bisa berbuat baik loh. Apalagi yang sudah TK, yang sudah SD bisa berbuat baik kan? Gampang kan? Hal sederhana, hal yang kecil yang boleh kita lakukan, menolong orang, memberikan orang rasa bahagia, membuat orang merasa senang, itu sudah berbuat baik. Nah adik-adik, bisa ya mulai dari hal-hal kecil dilakukan ya. Nah gitu dong. Kalau tidak mau berbuat baik ya berarti lu adik-adik bukan anak pintar. Itu tadi dikatakan dari kitab Amsal. Kitab Amsal itu kitab orang berhikmat loh. Nah orang berhikmat, orang pintar pasti tahu dong berbuat baik. Karena anak Tuhan, anak pintar dan anak yang baik. Bukan anak yang begini kan. Nah adik-adik, jadilah anak yang baik. Tuhan berkati untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. See you. Yuk kita untuk menutup firman Tuhan hari ini. Adik-adik pasti tahu nyanyian ini. Kita bernyanyi satu lagu ya. Lagunya apa ya? Lagunya kakak abang? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Yuk kita bangkit berdiri. Adik-adik semuanya bangkit berdiri. Tuhan Yesus baik. Setiapmu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yuk semuanya. Tuhan Yesus baik, berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang memberikan kami kehidupan, Tuhan yang menjaga anak-anak kecil, Tuhan yang mengasihi anak-anak kecil. Di hari ini Tuhan mengajari kami, menginginkan kami untuk berbuat baik karena Tuhan Yesus juga sungguh sangat baik dalam hidup kami selalu. Tuhan tidak pernah jahat. Iblis yang jahat, tapi sering sekali si iblis itu menggoda kami untuk melakukan hal-hal jahat. Oleh karena itu, kami mau menyerahkan anak-anak kecil kepada Tuhan Yesus untuk Tuhan kuasai pikirannya, telinganya, matanya, mulutnya, tangannya, kakinya. Biarlah semua dipersembahkan untuk melakukan perbuatan baik, mulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal sederhana yang pasti mereka bisa lakukan. Terima kasih, berkati mama papa, berkati keluarga mereka, berkati dan jagai rumah mereka, dan lindungilah setiap anak-anak sekolah minggumu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta. Saatnya nih kita mau memberikan persembahan kita
ya, yang terbaik untuk Tuhan. Seperti tertulis dalam 1 Tawarik 16 ayat 29, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Adik-adik dapat meminta bantuan ya kepada mama atau papa ya, mama dan papa untuk memberikan persembahan. Ada 3 cara mudah untuk memberikan persembahan. Yang pertama itu ya, ada tuh di kiri atasnya Kak Epi, dengan cara setor ke bendahara gereja. Ya, yang pertama apa? Setor ke bendahara gereja, berarti butuh bantuan mama papa ya. Atau sambil tunjuk yang mana ya, aku ya kira-kira. Wah, sebelah sini juga kita nih, di sini ada QR-nya, ada nanti bisa scan QR code-nya. Ya, dan yang ketiga kita bisa transfer ke rekening gereja yang ada di bawah ini. Oke ya, jadi yang pertama itu bisa setor ke bendahara gereja ya Kanela. Ya, yang Kak. kedua bisa scan QR code-nya. Dan yang ketiga bisa kirim transfer ke rekening gereja. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Sekarang kita mau nih memberikan persembahan juga ini sambil nyanyi ya Kak ya. Kalau Iya, biasanya betul. kita pasti sambil nyanyi. Mata Tuhan melihat apa Kak? Apa yang baik, Kak? Iya, apa yang baik. Kalau yang baik pasti Yes. kasih Kak. jempolnya. Kalau yang jahat jempolnya ke atas apa ke bawah? Ke bawah, Ke Kak. bawah. Yuk kita mau bernyanyi dari mata Tuhan melihat. Yuk teman-teman, adik-adik berdiri ya sambil nyanyi mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, yes. Buat yang jahat, oh no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mau nyanyi lagi ya? Tangan dan diri. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat. Buat yang baik, oh yes. Buat yang jahat, Oh no. oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. ingat. Tuhan melihat. Adik-adik, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, rodang jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa bersama dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai bertemu kembali minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Dadah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.